Oke, halo semuanya, selamat siang. Oke, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS Komputer Web Design, yang tugasnya itu membuat website tentang resume dari diri kita sendiri kayak gitu. Nah, di sini saya menggunakan template. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat, kemudian ditambah untuk lokasi-lokasi di indeksnya itu seperti apa atau di HTML-nya gitu. Jadi di sini itu menggunakan HTML, kemudian CSS, kemudian ada JavaScript kayak gitu. Kemudian untuk penggunaan dari template itu mudah ya, jadi kita tinggal ngedit-ngedit aja kayak gitu. Oke, yang pertama itu aku mungkin jelasin dari yang pertama. Pertama itu ada kalau mau masuk ya. Kalau mau masuk itu ada menu loadingnya. Di menu loading itu nanti seperti ini tampilannya. Nah, ada lingkaran-lingkaran putihnya gitu. Terus habis itu ini ada menu di sini. Nah, untuk menu di sini itu ya sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di indeksnya itu sebenarnya tinggal pagar-pagar gitu. Jadi ini tinggal ada pagar about, pagar service, portfolio, dan lain-lain kayak gitu. Jadi seumpama ini kita pencet service, udah masuk service, portfolio, blog, udah masuk blog kayak gitu. Kemudian untuk website yang saya buat ini bukan beberapa HTML, jadi cukup satu HTML, jadi itu sistemnya bisa turun kayak gini. Jadi nanti sebenarnya fleksibel aja dari pengguna, itu enak melihat dari atas gitu, atau mungkin sesuai kebutuhan aja langsung ke kontak, ke portofolio, atau ke bagian about kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada bagian ini. Ini maksudnya sih hiding. Nah, ini hiding juga, ini hiding juga. Nah, isinya itu apa? Kalau ini udah jelas ya. Ini ada nomor HP, aku kasih nomor HP di sini. Kemudian di sini ada sosial media. Nah, sosial media ini itu kita juga bisa menambahkan ikonnya itu di file CSS kayak gitu. Nih, nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Itu ada file CSS-nya. Jadi kita tinggal masukin aja nih. Seumpama ini kan ada Facebook, Twitter, Instagram, tinggal kita masukin ininya, kelasnya, terus kita masukkan FA-nya itu apa gitu. Kemudian kita masukkan linknya kayak gitu. Jadi untuk semuanya ini udah bisa di itu ya. Kalau untuk icon ini itu sebenarnya nggak fungsi, cuman semacam pacangan aja kayak gitu. Kalau yang send message itu masuknya ke bawah, yang ini ke kontak. Cuman kalau kita ke download CV itu langsung nanti masuknya Google Drive yang udah saya sangkutin dengan Google Drive yang saya buat kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada Facebook, Twitter, IG, dan WhatsApp. Itu sebenarnya sama sistemnya. Jadi kalau kita buka kayak gitu, coba kita buka beberapa aja, itu bisa terhubung kayak gitu. Cuman ini karena mungkin terkendala itu ya. Nah, ini kan udah, kalau kita masuk linknya udah ada API WhatsApp, ini nomor saya. Kemudian di Instagram ini juga udah masuk ya. Kita lihat di instagram.com, ini udah username saya di Instagram. Nah, ini udah masuk. Kemudian di Facebook pun sama, itu udah masuk di profil saya. Cuman ini kan saya login pakai email saya, jadi ini langsung masuk. Tapi kalau yang buka itu beda email atau akun lain, itu masuknya di akun saya, di profil saya pribadi gitu. Jadi nggak masuk ke dalam Facebook saya gitu. Kemudian ini Google Drive.
Ini kalau kita melihat dari ini udah kelihatan ya, Google Drive, terus ini udah ada itunya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, di sini kita tinggal download aja sih nanti. Nah, kita tinggal download kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ini ada bot. Nah, bot terus kayak service, portfolio, dan kontak ini sub menu. Nah, di sub menu itu saya menggunakan H1 kayak gitu. Kemudian habis itu menggunakan yang ini H2 semua kayak gitu. Kemudian untuk font ini kalau kita lihat ini fontnya beda ya. Ini sama ini itu fontnya beda. Kemudian sama ini beda lagi kayak gitu. Jadi untuk font ini itu memang beda. Jadi kita tinggal ngatur aja di CSS-nya, di itu di HTML-nya. Kemudian ini ada foto jelas ya, mudah kita tinggal image aja. Terus ini yang bagian ini itu ini pakai gambar gitu. Sebenarnya ini tulisan, cuman ini sama ini itu sama, ini dua gambar. Tapi kalau ini itu cuman tulisan aja yang aku edit di CorelDRAW, itu bentuk tulisan aja kayak gitu. Terus bisa dilihat ini ada nama, kemudian ini jurusan saya, kemudian ini deskripsi singkat tentang saya. Habis itu ada poin-poinnya, jadi tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, domisili, telepon, email, bahasa kayak gitu. Nah, terus ini juga ada kompetensi saya kayak gitu. Kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini, oh iya bentar, ini ada presentase di sini ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa masukkan itu di sini ya, itu kan. Nah, bentar. Nah ini kita bisa masukin di bagian kelas, kita masuk di kemudian kelas, kemudian itu pakai H4 ada beberapa persen gitu, kita masukin aja. Nah, di sini tinggal masukkan aja progresnya, terus namanya apa kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan di sini saya mengambilnya 3 pendidikan terakhir. Jadi 3 pendidikan terakhir itu ada perguruan tinggi yang masih sampai sekarang. Ini jurusan, kemudian yang di sini ada politekniknya, dan di sini ada deskripsi tentang saya di sekolah itu. Kemudian ada SMA, ini jurusannya, terus sekolahnya, deskripsinya, sama kayak gitu. Dan kita lanjut service. Nah, bagian service itu lebih ke apa yang udah saya berikan kayak gitu. Nah, bisa dilihat ini ada web design, kemudian ada kecepatan kerja, kemudian ada admin perkantoran, kemudian ada public speaking kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada portofolio. Nah, di portofolio sendiri itu ada 6, saya memasukkan 6, terus kemudian ini ada saya sub desain, sub topik atau kayak gitu. Ini yang web design. Kalau kita mencet web design ini udah masuk web design. Kalau kita pencet kayak gini ini udah masuk ke desain grafis kayak gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat ini kayak gini, itu terlihat ya, kelihatan, jadi langsung naik kayak gitu, langsung naik kayak gitu. Kemudian kita bisa pencet. Nah, kalau kita pencet itu ada deskripsi singkatnya gitu, website, artikel, kemudian ada deskripsinya kayak ini. Kemudian untuk penggunaan portofolio ini, kalau kita melihat di bagian HTML-nya itu modelnya kayak gini. Jadi, nah ini yang portofolio. Nah, ini portofolio. Jadi untuk tadi itu sebenarnya sama sih. Jadi penggunaan semuanya itu sama. Pertama itu di bottom ya. Jadi kita masukin kelasnya itu button PTN gitu. Ini untuk yang bagian button ini. Ini button ini, tapi kalau mau diberi warna itu bisa, nanti tinggal kita tambahin warna aja gitu. Terus
Kemudian kita masukin itu data filternya. Jadi untuk memasukkan itu kita masukin kategorinya kayak gitu. Kalau di sini saya menggunakan kategori 1 sama kategori 2. Nah, kemudian untuk mengkategorikannya itu tinggal masukin aja. Jadi di div kelasnya itu udah dimasukin kategori 1 gitu. Kemudian tinggal itu ada lightbox-nya, kemudian kita masukkan imgset-nya yang mau kita tambahkan, kemudian H3-nya untuk namanya, kemudian untuk kita masukin span itu untuk penjelasannya kalau kita ini. Nah, span itu buat yang bagian bawahnya gini kayak gitu. Kemudian habis itu kita masukin deskripsinya kayak gini. Kemudian kalau di sini itu saya pakai ini ya, ini ditambahin ada end pop up content, terus pop up content, terus ini ada img search 1. Nah, ini sebenarnya kok komentar yang nantinya itu nggak berpengaruh pada HTML. Tujuan dari pemberian kayak gini itu sebagai indikator aja gitu. Jadi kalau kita mau nyari gitu, kita udah enak gitu. Jadi hijau-hijau ini itu bagian komentar yang bisa kita lihat aja, tapi ini nggak mempengaruhi untuk HTML ya yang akan kita buat. Jadi ini sebagai penanda kita aja kayak gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengedit. Kemudian selanjutnya kita lihat ke blog post ya. Nah, di blog post itu adalah blog yang saya buat sendiri gitu. Jadi blog ini saya buat ketika memasuki mata kuliah pembicaraan ini gitu. Jadi bisa dilihat ini ada kapan, ini di share, kemudian ada deskripsi singkatnya. Sama ini kita bisa read more. Nah, kalau di read more ini sama, ini langsung ngelink ke itu ya, ke website yang saya buat kayak gitu. Jadi untuk itu bisa langsung ngelink, ini semuanya bisa ngelink, tapi sebentar tadi lupa SMPP-nya belum nyalain. Jadi itu udah ngelink langsung kayak gitu. Itu sambil nunggu yang ini ya, sambil nunggu mungkin. Nah, bentar, sambil nunggu kita lanjut ke bawah. Kita lanjut lagi ke bawah. Itu. Oke. Lanjut ke bawah, itu di sini ada motivasi. Jadi ini semacam kata-kata motivasi kayak gitu. Kemudian ini bentuknya slide gitu. Jadi di pengaturan sini itu di bagian HTML-nya itu modelnya slider. Jadi kita ngatur tapi formatnya itu slide. Jadi bisa berpindah-pindah kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu get in touch. Nah, di get in touch ini masuknya di kontak. Kemudian tadi ya, kalau di atas tadi udah ada yang send message, kemudian di sini sama gitu. Itu nama kita siapa, terus kemudian emailnya, terus pesan yang akan disampaikan apa kayak gitu. Terus kalau di send ini itu belum saya atur, tapi kita tinggal masukin linknya aja gitu. Jadi kalau mau dimasukin ke email kita, ke Google Drive kita bisa, cuman di sini belum aku atur. Jadi seumpama ini diisi kemudian di pencet send message itu belum masuk kemana-mana kayak gitu, karena ini belum aku atur kemana penyimpanannya nanti kayak gitu. Kemudian di sini ada alamatnya yang lebih lengkap. Tadi kalau di atas itu cuma penjelasan tinggal saya di mana, tapi di sini udah ada jalan, kemudian udah lebih lengkap kayak gitu, kemudian nomor telepon, kemudian email. Nah, yang terakhir dari website saya itu yaitu adalah tentang map tentang rumah saya gitu. Jadi rumah saya itu di Kecamatan Purwantoro. Ini jika kita lihat ini Kecamatan Purwantoro. Jadi ini sebenarnya kita bisa masuk dari sini. Nah,
ini bisa berfungsi di sini. Tapi kalau teman-teman itu pengen lihatnya lebih besar, kita bisa pencet di sini. Ini. Nah, kayak gitu. Bisa kita lihat ya. Nah, terus di sini udah ada penanda rumah saya. Ini rumah kayak gitu. Coba kita cek. Oh iya, untuk bagian share ini itu jadi kita tinggal klik aja semuanya ini ya, Kecamatan Purwantoro, terus kemudian di sini ada garis 3 nanti, terus kita tinggal ini aja bagikan gitu. Dibagikan itu nanti udah ada tampilannya gitu. Jadi bisa berfungsi di website. Kayak gitu. Oke, kemudian ini website tadi yang udah saya jelasin tentang website-website yang saya buat. Ini dari tugas kemarin yang udah diberikan. Nah, kayak gitu website simpel dari saya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kuliner. Ini website yang kemarin yang tugas kelompok itu. Nah, itu kayak gini. Ini ada ID-nya. Kemudian ini ada banner ya. Terus ini menunya di sini. Kemudian ada pesan dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang di sini itu tentang website saya yang pakai WordPress. Jadi yang di sini itu website saya yang memakai WordPress kayak gitu. Cuman masih loading agak lama. Tapi kita kalau lihat di HTML-nya udah jelas kan, localhost, WordPress, index, PHP gitu. Jadi ini berfungsi kayak gitu. Kemudian untuk cara masukin itu di emailnya ini udah dibagikan ini. Kemudian nanti ada pilihan. Nah, gini. Nah, ini udah ada sematkan peta gitu. Nah, kalau sematkan peta ini itu nanti kita bisa ngatur seberapa kayak gitu. Caranya kayak gitu. Jadi bukan kita lihat gini terus kita langsung bagian atas ini yang kita copy itu nanti nggak bisa kedetek kayak gitu. Intinya untuk caranya masukin kayak gitu. Oke, mungkin itu dari penjelasan dari website saya. Kemudian di sini itu ada penggunaan JavaScript. Jadi penggunaan JavaScript itu mungkin lebih ke membuat tampilan lebih menarik. Jadi ada ini berputar-putar, terus ada persentase kayak gini. Kemudian tadi yang di bagian di bagian loading di awal itu juga ini termasuk dari JavaScript juga ya. Jadi kalau kita lihat itu downloadnya itu ada tampilannya ini, ada tampilannya gini, terus nanti ini loading kayak gitu, loadingnya kayak gini. Nah, kalau udah selesai kayak gini. Oke, mungkin itu dari saya penjelasannya. Terima kasih yang telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.